Baiklah, kita mulai pembicaraan pada kali ini. Kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Rudolfo Sari Bambang, nomor mahasiswa A222021028881. Monggo. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand, NIM A22 2021 0280. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hikarita Berisismin dengan NIM A22 2021 028884. Perkenalkan, nama saya Fadila Fikro dengan NIM A22 2021 0289. Perkenalkan, nama saya Kenny Fedoli Gracia Siregar dengan NIM A22 2021 029902. Baiklah, mungkin obrolan atau diskusi kita mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ini mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan apa itu Pancasila, fungsinya, perannya dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Mungkin di sini ada yang tahu nggak sih apa itu sebenarnya Pancasila? Saya. Monggo Mbak Dina. Ya. Mungkin menurut saya Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena mencerminkan nilai-nilai kebinekaan, demokrasi, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ya, begitu menurut saya. Mungkin ada yang menambah? Cukup ya? Ya. Oke. Setelah kita mengetahui Pancasila itu sebagai dasar negara, mungkin dari teman-teman ada yang tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia ini. Mungkin saya bisa membantu untuk menjawabnya. Untuk menurut saya, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia melalui pengakuan akan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, prinsip keadilan sosial, prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap kebinekaan dan kebebasan beragama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau ngasih contoh misalnya kebebasan dan hak asasi manusia itu kayak gimana? Baik, saya jawab. Seperti contohnya, hak asasi manusia itu yang dari kita lahir itu seperti hak beragama, lalu pendapat, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita gali dari cerminan Pancasila dalam kehidupan dan sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Selanjutnya mungkin kita harus menggali untuk lebih dalam lagi bagaimana ya peran Pancasila itu bisa mengatasi konflik antar negara, antar agama ataupun keragaman budaya di Indonesia. Monggo mungkin Mas Kenny. Oke, aku akan jawab ya. Pancasila itu mempunyai peran penting dalam mengatasi konflik antara agama dan keberagaman budaya di Indonesia. Melalui sila ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui keberagaman agama dan budaya, serta sila persatuan Indonesia yang mendorong persatuan dan toleransi antara berbagai kelompok masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh misalnya toleransi beragama itu seperti apa misalkan? Itu misalnya, maaf ya saya potong. Ya. Untuk yang seperti itu, jadi semisal besok nih ada Idul Adha, lalu kemudian yang beragama Katolik itu juga menghargai adanya perayaan hari raya Idul Adha. Kemudian yang waktu kemarin yang budaya Hindu pun juga semua masyarakat Indonesia itu juga ikut meramaikan adanya adat istiadat dari agama budaya Hindu seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit contoh konkret ya, misalkan ada perayaan Idul Fitri ya, umat Nasrani misalkan ikut membantu menjaga parkir kayak gitu ya. Oke. Terus mungkin pas perayaan Natal ada umat Muslim yang ikut membantu menyajikan masakan atau gimana ya. Gitu. Baiklah. Boleh kita lanjutkan mungkin untuk pembahasan ini. Saya memiliki sedikit ganjalan ya. Sebenarnya
apa sih arti sila-sila dalam Pancasila itu dan bagaimana sila-sila tersebut bisa berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah? Mungkin Mas Rio atau Mbak Dina? Mungkin saya bisa membantu untuk menjawabnya. Jadi untuk sila-sila dalam Pancasila memiliki arti dan pengaruh yang berbeda. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati semua agama. Sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong perlakuan yang adil terhadap semua warga negara. Baik. Mungkin itu sedikit sedikit bisa membantu dan gambaran bahwa penerapannya itu seperti itu. Tapi bisa nggak kita ngasih contoh konkretnya seperti apa? Oke, sebagai contoh itu negara Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warga Indonesia untuk menjamin hukum semua warga Indonesia itu secara independen dan tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh umat manusia. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lebih memperluas pembicaraan kita ya. Mungkin ada yang tahu di antara kalian bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara itu berperan dalam pembentukan kebijaksanaan Indonesia dalam hubungan dengan luar negeri. Monggo silakan. Ada yang tahu? Izin menjawab. Menurut saya itu Pancasila sebagai ideologi negara berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia dengan menekankan pada prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan. Berarti boleh dikatakan bahwa Pancasila itu yang mengandung nilai-nilai itu diterapkan dalam hubungan dengan luar negeri gitu ya Mbak? Iya, boleh. Oke. Baik, kita mungkin ke selanjutnya. Mungkin di antara teman-teman ini mungkin belum ada yang tahu atau sudah ada yang tahu bahwa Pancasila itu selain berperan dalam bidang hubungan dengan luar negeri, juga memiliki peran untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam negeri atau bangsa Indonesia sendiri. Di sini mungkin ada yang tahu bagaimana caranya itu. Mungkin aku bantu menjawab ya. Pancasila itu kan berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dengan menekankan itu pada nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai persatuan, dan nilai-nilai semangat gotong royong. Berarti itu sama persis yang ada di Pancasila, sesuai Pancasila Indonesia. Ya, Pancasila sila ketiga dan mungkin sila kelima ya, Ya. keadilan sosial. Baiklah, kita lanjutkan mungkin pembahasan selanjutnya mungkin berkaitan dengan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ini. Mungkin ada yang tahu sih bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Karena berkaitan dengan sejarah dulu, memang pertama kali undang-undang itu dicetuskan atau sebagai konstitusi itu mencanangkan Pancasila sebagai dasar negara. Monggo. Oke, dengan yang saya ketahui selama saya belajar tentang Pancasila ini, saya mengetahui bahwa Pancasila diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses legislasi dan pembentukan kebijakan. Selanjutnya mungkin dari pembicaraan kita yang terdahulu, bahwa tadi dikatakan di sana bahwa sudah ada Pancasila itu menjamin hak asasi dan kemerdekaan warga negara baik itu dalam bidang hukum dan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kehidupan berbangsa. Mungkin ada yang tahu ya bagaimana secara nyata bahwa Pancasila itu berperan dalam menjaga asasi manusia di Indonesia. Saya izin untuk berpendapat dari Mas Ari sebelumnya, yaitu kalau menurut saya Pancasila berperan dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia dengan menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Baiklah, mungkin itu tadi pendapat dari Mbak Dina mengenai hak asasi manusia di Indonesia ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu bagaimana Pancasila dapat diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia ini. Mungkin saya bisa coba membantu untuk menjawabnya.
Jadi Pancasila dapat diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia dengan mendorong pemerataan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin mengingat kita udah begitu agak lama membahas mengenai ini ya, mungkin kita bisa tambah 1-2 pertanyaan lagi ya. Kalau dari saya mungkin saya pengen tahu ini sebenarnya bagaimana Pancasila mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam dalam sistem politik Indonesia. Menurut saya, Pancasila mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam dalam sistem politik Indonesia dengan mendorong partisipasi politik, musyawarah, dan pemenuhan kebutuhan. Untuk yang partisipasi politik, itu seperti contoh kita ada seperti punya pemilu, lalu untuk yang pemenuhan kebutuhan itu seperti pemerintah membuat pasar untuk kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Baiklah, mungkin dari obrolan kita kali ini saya bisa mengambil sedikit kesimpulan ya, bahwa Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan nilai kebinekaan, demokrasi, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila tercermin dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia melalui pengakuan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Untuk selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, Pancasila juga berperan dalam menangani konflik antar agama dan keberagaman budaya dengan menghormati keberagaman agama dan mendorong persatuan serta toleransi antar berbagai kelompok masyarakat. Nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam pembentukan undang-undang, kebijakan luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui nilai-nilai kebinekaan, persatuan, dan semangat gotong royong. Pancasila juga mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam dalam sistem politik dan mendorong partisipasi politik, musyawarah, dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan, menjaga persatuan, mengatasi konflik, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Mungkin begitu ya kesimpulan dalam pembicaraan kita kali ini ya. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat mungkin untuk diri kita sendiri, kita bisa sebarkan untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita belajar Pancasila.